Salam jumpa adik-adik sekalian. Hari ini kita bertemu lagi untuk pembelajaran IPA di pertemuan yang ketiga. Kita masih pada materi yang sama, yaitu objek IPA dan pengamatannya. Hari ini kita berada di atas sebuah bukit dan di sini kita mengamati objek IPA yang akan kita pelajari juga hari ini. Ditemani oleh adik-adik bertiga seperti minggu lalu. Kita akan belajar tentang fisika. Fisika fantastik, menyenangkan, luar biasa. Nah, adik-adik, kita melanjutkan pembelajaran kita. Hari ini kita bicara tentang besaran pokok dan besaran turunan. Bicara tentang besaran pokok dan besaran turunan, minggu lalu kita bicara tentang pengukuran. Pak Guru sudah singgung berkaitan dengan besaran dan satuan. Nah, adik-adik sekalian, ketika kita masuk dalam pembelajaran ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa menggugah adik-adik untuk memiliki motivasi. Dapatkah kita menghitung kecepatan sebuah kendaraan yang lagi melaju di jalan? Dapatkah kita menghitung jarak dari satu tempat ke tempat yang lain? Dapatkah kita menghitung kecepatan sebuah pesawat yang lagi terbang? Pertanyaan-pertanyaan ini tentu bisa dijawab. Dapat. Kenapa? Karena yang Pak Guru sebutkan tadi termasuk besaran. Nah, kita kembali. Minggu lalu kita bicara tentang besaran. Apa itu besaran? Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dalam angka atau nilai. Berkaitan dengan besaran pokok dan besaran turunan, maka adik-adik sudah bisa mengetahui apa definisi dari besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran-besaran utama yang dapat menurunkan besaran-besaran lain. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Nah, kita masuk pada ada berapa jenis besaran pokok. Untuk internasional, secara internasional ada 7 besaran pokok sesuai dengan satuan internasional. 7 besaran pokok. Yang pertama adalah panjang. Satuannya adalah meter. Kemudian yang kedua, waktu. Satuannya adalah second. Yang ketiga, massa. Satuannya kilogram. 4, suhu. Satuannya Kelvin. 5, kuat arus listrik. Satuannya ampere. 6, jumlah zat. Satuannya mol. 7, intensitas cahaya. Satuannya kandela. Dalam kaitan dengan 7 besaran pokok ini, masing-masingnya memiliki alat ukur yang mempermudah kita untuk menentukan berapa nilai atau angka dari setiap besaran yang kita akan ukur. Untuk 7 besaran pokok, menurut sistem satuan internasional, memiliki syarat-syarat untuk satuan internasional. Minggu lalu kita sudah bicara tentang satuan. Nah, satuan-satuan dalam pengukuran yang berkaitan dengan 7 besaran pokok itu harus memiliki syarat sesuai dengan syarat sistem internasional. Yang pertama, tetap. Kenapa harus tetap? Angka tidak bisa berubah. 1 kilogram yang kita ukur untuk beras sama juga 1 kilogram yang kita ukur untuk pepaya misalnya. Yang kedua, bersifat universal. Kenapa universal? Universal artinya bisa dipakai untuk semua orang, di mana saja, kapan saja, dan siapa saja yang menggunakan. Yang ketiga, mudah ditiru. Nah, mudah ditiru supaya alat itu siapa saja bisa membuat. Contoh, alat ukur panjang misalnya mistar. Mistar adik-adik bisa gunakan dari sebatang lembaran kayu, kemudian dipakai sebagai alat ukur panjang. Dengan tentunya menentukan dulu angka-angka yang ada pada lembaran papan tersebut. Berkaitan dengan besaran turunan, besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Ada banyak hal yang adik-adik sudah lakukan sejak SD. Misalnya mengukur luas meja
mengukur luas permukaan buku, menentukan volume air dalam sebuah botol, dan sebagainya. Dan hari ini kita akan melakukan kegiatan menghitung kecepatan. Berapa kecepatan yang akan ditempuh oleh teman-temanmu dalam kegiatan hari ini. Mari kita laksanakan kegiatan hari ini. Dan adik-adik ingat, nanti di rumah juga dibuat seperti ini. Untuk kegiatan pembelajaran hari ini kita lanjutkan dengan sebuah kegiatan menghitung kecepatan dari masing-masing temanmu ini di dalam sebuah kegiatan. Nah, untuk itu dibutuhkan yang pertama adalah meterol untuk mengukur jarak. Yang kedua dibutuhkan HP untuk menghitung waktu. Yang pertama kita tentukan dulu jarak titik A dan titik B, atau jarak titik pertama dan titik kedua. Misalnya memberikan tanda dengan sebuah batu. Nah, dari titik pertama ini kemudian kita ukur ke titik yang kedua. Kita ambil contoh, jarak titik 1 dan titik 2 adalah 10 meter. Pada titik kedua diberi tanda juga batu, dan titik startnya itu adalah pada titik 1 dan titik finishnya ada pada titik 2. Setiap orang melakukan kegiatan jalan dari titik start, titik 1 menuju ke titik 2. Jangan lupa pegang stopwatch untuk melihat penghitungan waktu. Kita mulai waktunya dari sekarang, dimulai dari 0. Silakan Agil, jalan. Agil membutuhkan waktu 10,29 detik. Orang kedua dimulai. Go. Jojo menempuh waktu 8,84 detik. Orang yang ketiga. Orang yang ketiga menempuh waktunya 6,7 detik. Nah, adik-adik sekalian, tadi kita bicara tentang besaran pokok, dan kegiatan yang dilakukan oleh teman-temanmu itu kita mau melihat tentang atau menjelaskan tentang besaran turunan. Apa itu besaran turunan? Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran-besaran pokok. Tadi yang kita pakai adalah besaran panjang, yaitu menghitung jarak, dan besaran waktu. Karena itu kecepatan yang dimaksudkan adalah satu besaran turunan, karena kecepatan diperoleh dari jarak dibagi waktu, dan satuan dari besaran turunan kecepatan adalah meter per sekon. V adalah kecepatan, satuannya meter per sekon. S adalah jarak, satuannya adalah meter, dan T adalah waktu yang diperlukan, satuannya adalah sekon. Nah, untuk menghitung itu, mari kita melihat data hasil dari kegiatan oleh teman-temanmu tadi. Nah, ini adik-adik, ini adalah hasil kegiatan dari teman-temanmu tadi. Untuk Agil, waktu yang dia perlukan 10,29 detik untuk jarak 10 meter. Joshua 8,84 detik jarak 10 meter, dan Cicis 6,70 detik jarak 10 meter.
Jadi jaraknya sama 10 meter, sementara waktu tempuhnya berbeda. Angka inilah yang kita akan gunakan di dalam contoh untuk perhitungan berikut. Nah, berdasarkan data lapangan, adik-adik masukkan ke dalam tabel yang sudah Pak Guru kirimkan. Disesuaikan dengan nama. Contoh di situ Agil, jarak tempuh sama semua 10 meter, waktu tempuhnya 10,29 detik. Yosua, waktu tempuhnya 8,84 detik. Cicis, waktu tempuhnya 6,70 detik. Dari situ, adik-adik kemudian masukkan pada rumus kecepatan. Pada kolom kecepatan, di situ contoh untuk Agil 10 dibagi 10 meter dibagi 10,29 detik sama dengan 0,97 meter per sekon. Jadi jangan lupa satuannya itu harus diikutkan karena itu menunjukkan besaran turunan. Untuk kegiatan penghitungannya tetap dilakukan juga untuk Joshua dan Cicis. Nah, di situ kita bisa lihat di dalam tabel untuk Joshua hasil akhirnya untuk kecepatan Joshua adalah 1,13 meter per sekon. Untuk Cicis 1,49 meter per sekon. Dari angka-angka yang ada ini menunjukkan bahwa Cicis lebih cepat dari Joshua dan Agil. Kenapa? Karena dalam 1 detik Cicis bisa menempuh jarak 1,49 meter. Artinya 1 detik dia bisa menempuh jarak lebih jauh dari Joshua dan Agil. Atau bisa dinyatakan dalam nilai perbandingan untuk kecepatan mereka adalah Cicis 1,49 meter per sekon berbanding Joshua 1,13 meter per sekon berbanding Agil 0,97 meter per sekon. Nah, adik-adik, ini yang harus dilakukan untuk kegiatan di rumah nanti. Itu kegiatan tadi teman-temanmu, dan mari adik-adik lakukan di rumah untuk menghitung kecepatan. Sampai di sini pertemuan kita untuk membicarakan objek IPA dan pengamatan, dan khusus hari ini kita bicara tentang besaran pokok dan besaran turunan. Apa kesimpulan yang kita dapatkan hari ini? Adik-adik, pertemuan kita sampai di sini. Kita akan bertemu lagi di minggu depan pada pertemuan yang keempat. Jangan lupa terus belajar, terus bersemangat, terus punya motivasi untuk belajar karena fisika menyenangkan. Jangan lupa setelah nonton like and subscribe.